Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini ke segmen Fat Guys Nurda episode keberapa ini? Sama Vero kemarin sudah. Ini sudah kayaknya episode pertama sama Vero. Episode kedua Nurda udah bahas Maharaja sama apa tuh pas itu? Our Movie sama aku nonton apa pas itu sampai lupa. Filmnya Kang Hanel. Terus episode 3 sama Vero lagi, episode 4, 5 sama Vero. Ini episode 6. Episode 6 kembali ke bintang tamu Nurdalita. Kali ini bahas masih sama kayak kemarin, bahas film yang kami nonton. Sama-sama kami nonton tapi nggak barengan. Bukan film. Ya drakor series. Judulnya Dear X. Makanya thumbnailnya begini, Dear X. Ini film keluaran tahun 2025. Ya, keluaran terbaru. Genrenya ada psikologinya. Psikologinya yang paling dia suka. Kamu tertarik nonton karena apa? Karena genre itu kan? Ya, dia yang rekomendasikan, gara-gara ada psikologinya, jadi saya tertarik untuk nonton. Ternyata ya ada kisah pembunuh juga. Makanya genrenya psikologikal thriller kan, karena ada ya itu juga agak seram-seramnya, sedikit menegangkannya ada. Terus dia agak melodrama juga, agak sedih-sedih, mendayu-dayu gitu. Terus aku periksa IMDb-nya lumayan tinggi, ternyata 7,9, hampir 8. Ya, yang bagus sih. Memang bagus. Nanti kita di akhir kasih IMDb versi kita, rating versi kita. Kalau versi IMDb kan 7,9. Jadi dari pertama dulu, sinopsis. Ceritanya itu dibalik cerita masa lalunya yang dia selalu disiksa sama si Ahjin. Ya, Ahjin pemeran utamanya si cewek yang selalu disiksa dengan dari orang tuanya. Dan berawal dari situ dia merasa di hidupnya itu selalu ada sisi kemanusiaannya jadinya juga, karena selalu dipukulin. Jadi dia merasa setiap ada orang yang baik sama dia atau yang jahatin dia pasti pengen balas dendam, karena berawal dari kisah kecilnya itu. Jadi kayak ada trauma masa kecil ya yang membuat dia jadi sosiopat katanya. Kalau dari awal tuh kita dilihatkan versi dia sudah jadi aktris, terus lama-lama flashback ke zaman dia SMA. Jadi episode 1 sampai 4 isinya Ahjin pas masih sekolah, masih SMA. Seingat Nurda itu ceritanya gimana secara garis besar di episode itu? Seingat aku episode 1 sampai 4 garis besarnya di gimana? SMA dia tuh anak yang ini kan dia beasiswa ya. Dianya siswa yang didapat beasiswa dan pintar dan terlihat polos dan agak ini tertutup, introvert ya, kan dia kelihatannya tidak banyak temennya. Baru dia di situ mulai muncul sisi sosiopatnya itu mulai kelihatan ya. Setiap yang mengganggu hidupnya dia akan balas tapi tanpa secara tidak langsung. Bukan dia yang melakukan dengan orangnya itu, tapi dia semua dibalik semua ceritanya itu idenya dia memanfaatkan orang lain. Dia memanfaatkan orang lain untuk melaksanakan rencananya. Jadi kayak ada di episode 1 sampai 4 dia tuh musuhan sama teman sekelasnya yang anaknya orang kaya, anak konglomerat kan dia. Bapaknya kan kayaknya apa pekerjaan bapaknya? Pengacara kah? Bapaknya siapa? Bapaknya yang penjahatnya yang di episode 1 sampai 4. Iya, orang pemerintahan. Orang pemerintahan. Nah, dia tuh musuhan sama anaknya orang pemerintahan itu. Terus dia cari cara untuk menjatuhkan si anak itu, tapi nggak secara langsung. Dia pakai orang-orang di sekitar. Dia tuh bagusnya mencari tahu secara senyap, mencari tahu latar belakang orang yang mengganggu dia. Terus secara diam-diam balas dengan dia cari tahu latar belakangnya, dia anak siapa, terus dia balasnya dengan lebih kejam dengan membawa itu misalnya kayak anak pemerintahan. Dia tidak mungkin kan membuka semua aib-aib ke orang tuanya yang ternyata orang tuanya itu ada skandal. Ada skandal bapaknya ternyata.
Jadi Dan seru ternyata sih. anaknya sendiri pun yang bapak itu yang pemerintah itu nggak tahu, yang tahu malah yang si Ajin ini yang pengen balas dendam. Ternyata dia cari tahu, ternyata bapaknya itu ada skandal dan warganya nggak harmonis ya. Keluarganya nggak harmonis, tapi si anak ini nggak tahu. Yang tahu malah Ajin duluan. Itu Jadi yang hebatnya dia. Memanfaatkan rahasianya keluarga dari musuhnya itu untuk balas dendam, untuk menjatuhkan. Terus dia manfaatkan cowok-cowok di sekitarnya. Jadi ada pemeran lain juga selain Ajin. Ada Junso yang merupakan saudara tirinya ya. Jadi pas kecil orang tuanya pernah menikah sama ibunya ini. Ibunya yang Junso. Terus ada juga satu lagi cowok namanya siapa tadi? Jo ya. Iya Jo. Dia ini rentenir. Terus si Ajin dipanggilnya bos, kan? Bos. Dan dia itu cari teman yang hampir sama dengan hidupnya dia, yang kayak kecil dipukulin kan, sama-sama menderita. Cari kesamaan biar bisa ini kali ya, psikologisnya bisa dimainkan kayaknya. Sama sefrekuensi. Iya, kalau yang Jo juga kan kayak kurang kasih sayang kan, nggak ada mamanya, bapaknya mabuk-mabukan. Terus sudah nih, segmen 1-4, episode 1-4 selesai kan, itu masa-masa Ajin SMA. Terus nanti di episode kayaknya 5 atau 4 sampai dari episode berapa ya, pokoknya beberapa episode itu Ajin sudah kerja di kafe, kan? Karena dia kerja di kafe karena dia enggak enggak lolos kuliah gara-gara apa ya waktu itu. Karena nggak ada uang, nggak ada duit. Terus pas sudah mau dibantu sama si cowoknya yang Junso, uangnya malah diambil sama bapaknya. Bapaknya Ajin ini kayak penjahat banget sih, villainnya juga di situ. Suka meras Ajin. Jadi di situ nanti episode selanjutnya adalah Ajin udah kerja per waktu ya kalau nggak salah di kafe. Terus dia memanfaatkan selain Junso sama karena dia di kafe itu sebenarnya dia belum mau manfaatkan orang ya kan, tapi dianya pas sudah ketemu di kafe ternyata si yang ketemu bosnya itu bisa mantan atlet baseball yang baru ini kan. Terus dia merasa juga bosnya itu sangat baik hati kan, kayak jiwa kemanusiaannya tinggi sekali. Jadi dia memanfaatkan jiwa kemanusiaan bosnya itu untuk kepentingan pribadi. Ajin memang sosiopat sekali, dia tuh nggak peduli perasaan orang lain kan. Yang dia peduli adalah perasaannya sendiri aja. Tapi dia tuh sebenarnya ada juga sisi kemanusiaannya, tapi dia lawan sebenarnya. Dia itu kayak misalkan dia tuh kayak ada yang tapi kita belum bisa harus sampai situ sih ya. Nggak apa-apa, berarti ya nanti ada di episode selanjutnya sisi kemanusiaannya mulai kelihatan ya. Kalau ternyata masih ada sisi ada orang yang kemanusiaan. sayang sama dia, tapi dia lawan itu karena dia menurutnya itu orang ini pasti juga nanti bakal menjati dia, karena dia kan selalu dapat dari kecil, jadi itu trauma terus ada. Jadi setiap dia ada orang yang baik, dia tuh merasa itu dia cuman tidak bertahan selamanya. Itu. Jadi dia pasti lawan terus itu, tetap dengan pendiriannya dia bahwa ya sosiopatnya itu dia. Bahwa dia mementingkan dirinya sendiri gitu. Gak ada yang sayang sama dia. Nah, jadi nanti setelah dari kafe itu ada kejadian besar lah berkaitan dengan bapaknya Ajin. Setelah itu ketemu sama produser. Di situ cukup lama kan? Iya, sampai cukup banyak lama. yang masuk penjara dan itu menjadi skandalnya dia. Terus dia direkrut sama produser tuh. Iya, karena dia sudah pengen ini, karena dia sudah terdesak dengan keadaannya itu, jadi dia pengen naik level biar nggak ada yang bisa ganggu dia, kan? Dia pengen yang paling tertinggi di ini sudah. Di kehidupannya dia mau naik level biar nggak ada yang bisa sentuh dia lagi, jahati dia lagi. Akhirnya dia terima tawaran produser buat jadi aktris. Nah, di situ episodenya mulai sudah Ajin jadi aktris, terus dia ketemu sama So In Gang yang aktor itu, yang diperankan oleh Wang In Yeop, aktor seniornya dia. Baru dia kan ada 2 juga, yang cewek itu kan juga Lena. Jadi nanti konfliknya sama Lena lagi. Setelah Lena tadi dulu sama teman SMA-nya, sekarang ada lagi Lena. Tapi Lena ini
aktris lama ya kan. Aktris seniornya dia, terus Cuma dia jahat karena gitu. agak jahat sama dia karena kayak senioritas, baru dia tuh kayak mau Merasa disaingi kayaknya. cari tahu kehidupannya ini siapa Ahjin. Jadi dia ini apa namanya, karena sosiopatnya jadinya muncul, jadi dianya balas dendam ya dengan menghancurkan reputasinya si Lena. Terus nanti si Ahjin ini pacaran sama So In-gang, dia kayak manfaatkan So In-gang setelah bosnya loncat lagi, dia manfaatkan lagi So In-gang, seorang aktor ini siapa paling sedih ini andalannya lah di Korea di agensinya juga. Dia lagi naik daunnya, jadi dia mau naik level dengan cara memanfaatkan aktor apa sih itu. namanya itu kalau sekarang Pajak sosial, pansos dia jadi pengen pansos karena ini kan terkenal sekali si cowok ini, siapa tadi namanya, So In-gang itu pacaran dianya baru kalau dia ngomongnya sama siapa Junso, aku hanya akan pacaran 1 tahun aja kok, setelah itu aku akan buang dia, sekalinya lebih dari setahun. Kayaknya di situ perasaan aku ya, Ahjin sempat mungkin suka sama benar-benar suka karena ada neneknya si So In-gang itu tadi neneknya tuh baik banget ya. Ada sisi sosialnya itu dia apa sih, si manusianya dia tuh gara-gara neneknya dia ketemu sama seorang nenek yang sayang banget sama dia, perhatian banget sama neneknya dia. So In-gang. Ya, jadi dia merasa ternyata ada orang yang sayang masih sama dia, baru dia kayak perhatian, tapi tetap aja di situ dianya karena kan dia itu tadi dia suka dari sekali kecil sudah trauma cari info senyap, dia ternyata ngambil bukunya itu untuk menarik perhatiannya bukunya si nenek In-gang itu kan. Awalnya kan In-gang nggak mau kan sama dia gara-gara jadi dia nyari perhatian In-gang dengan cara dekati neneknya. Dia dekati neneknya dengan cara curi buku harian neneknya. Di situ isinya kayak catatan kecil, makanan kesukaannya si In-gang, makanan kesukaan mamanya In-gang gitu. Masalahnya In-gang waktu kecil, kenapa dia berhenti jadi apa? Kalian kalau nonton Direct ini bisa 2 kemungkinan, 1 suka banget sama Ahjin, 2 benci banget sama Ahjin. Baru dan rasanya tuh kalau misalnya terbawa bisa jadi ikutan kita kayak karena kan kuliah itu dianya si pemainnya tuh dikasihin psikiater kan, psikolog untuk mendampingi karakternya dia tuh kan takutnya terbawa ya sampai dunia nyata. Didampingi selama syuting gitu ya. Kim Yo Jung-nya. Jadi Ahjin nama aslinya Kim Yo Jung. Kim Yo Jung ini udah main film dari dulu dari masih kecil. Emang aktris cilik gitu, makanya aktingnya bagus banget. Nggak menurut kamu? Aktingnya bagus banget. Di sini di Direct keluar banget aktingnya si Kim Yo Jung. Terus udah kan bagian segmennya Ahjin memanfaatkan So In-gang udah lewat. Di situ juga menurut aku sedih, aku nangis itu ada adegan yang bikin sedih banget itu bagian So In-gangnya. In-gangnya sudah sayang banget kan. Dan ternyata Ahjinnya cuma ya taulah Ahjin memanfaatkan aja. Terus nanti pindah segmen lagi setelah So In-gang, setelah mulai dari X selanjutnya ya Direct diangkat dari ini, Direct itu target ya, maksudnya targetnya si Ahjin, si sosiopat kita ini. Jadi setelah targetnya pertama Lena, dari kecil tuh mamanya dulu, terus kok Lena sih temennya yang waktu yang dia teman SMA-nya yang anak pemerintah, terus bosnya So In-gang sekarang dia targetnya adalah suaminya, calon suaminya dulu nggak sih? Pertama tunangan dulu baru dia nikah. Ada seorang orang kaya ya, konglomerat, pokoknya konglomerat banget. Juga, produser juga suatu ini pemilik perusahaan gitulah pokoknya, agensi juga dia punya agensi banyak gitulah, banyak perusahaan. Baru dia mengakuisisi rumah sakit jiwa dan lain-lain. Nah tapi ternyata seiring waktu kita tahu kalau misalnya suaminya Ahjin ini nanti ternyata udah punya mantan istri, udah pernah menikah sebelumnya. Jadi dia baru tahu pas sudah nikah. Akhirnya Ahjin ketemu saingannya yang sepantaran di episode akhir kan. Awalnya yang dia ketemuin selalu orang berhati lembut ya, paling kemungkinan hati lembut kayak So In-gang tuh, terus bosnya. Sekarang akhirnya dia ketemu yang sebanding. Kalau Ahjin kan sosiopat, kalau suaminya psikopat banget sumpah, manipulatif lagi ya kan. Baru ini
punya orang bayaran banyak. Jadi bukan dia juga, sama juga bukan tangannya sendiri yang melakukan, tapi idenya semuanya dari dia. Nah, pas banget mereka dua ini. Kalau mau menghancurkan orang lain nggak perlu pakai tangan mereka. Ada orang suruhannya Di sini sendiri. sih sebenarnya pas masih dia bersama kan dia sudah tinggal sama-sama di rumah yang besar itu kan. Yang kayak Dia istana ternyata itu. tuh di situ sudah merasa kalah si Ahjin ini, karena dia nggak bisa kendaliin si cowok ini kan, karena cowok ini lebih kuat daripada dia. Cuma dia mau tetap sama cowok itu Iya. karena dia mau hidup enak, ya kan? Nah, Dia nggak mau turun level. karena kalau dia sudah karena semua ini si cowok ini kan punya masalahnya dia, kan dia ngambil semua masalahnya dia, yang kayak di polisi dia ambil. Oh iya, dia Ya, melindungi Ahjin ya. Karena kalau dia hancurkan ya berarti terkuak semua kan masalahnya yang Ya dulu dia itu. takut skandal-skandalnya itu dibuka sama suaminya. Jadi dia tetap bertahan, tapi dia tuh cari tahu bagaimana bisa Mengontrol suaminya biar suaminya nggak ganggu dia. Soalnya suaminya ini gila kontrol, dia nggak mau Ahjin itu berlindung ke teman-temannya yang cowok-cowok lain tuh. Pokoknya Kayak harus Junso ke dia, sama harus Jo, dia maunya dia. dia maunya Ahjin nggak bisa ngapa-ngapain tanpa dia. Iya. Sangat ini manipulatif dan Dan kontrol dia juga, sempat terlalu marah kan mengontrol. si suaminya tuh kalau dia tanpa menganuni dia, dia ketahuan minta bantuan temennya. Kan dia punya HP itu yang sering disembunyiin. Dan yang agak bingung itu ini apa sih? Dia lumayan cepet sih pas di akhir karena sudah mau ending kali ya. Dia tuh mungkin agak cepat itu ceritanya, dia tuh kayak dia Era-era kejatuhannya Ahjin. dianya kenapa bisa jadi kayak sering lupa, Iya. apa gitu, halusinasi, Dia ada sakit-sakitan. scene-scene dimana si Ahjin ini mulai lupa-lupa, kayak Iya, merasa kalau dia mulai gila terguncang juga. ininya. Nah itu di situ kan nggak ada diliatin kan, tiba-tiba aja langsung kayak gini, langsung Kejutan-kejutan langsung ya. Iya. Endingnya, menurutmu endingnya gimana? Endingnya open ending. Iya, open ending karena Bisa jadi Ahjin meninggal, bisa atau jadi Ahjin hidup. Kalau menurutku dianya mungkin Kemungkinan besarnya sih hidup. dia hidup, terus dianya ubah identitas dan Bisa jadi oplas, karena ya. dia nggak diketahui orang. Jadi dia kan di akhir tuh ada kayak tangannya, baru dia di apa tuh Pemakaman, Iya, tempat peti-peti mati yang isinya debu itu. Mukanya dia tapi ada tangan, nah itu tapi tangannya nggak tahu sih tangannya siapa, tapi kan dia sebenarnya belum mati kan yang di akhir itu. Cuma Karena kita ada nggak tahu. CCTV-nya kalau dia tuh udah keluar dari mobil, berhasil jalan bawa dirinya lewati jalan raya gitu. Bebatuan. Menurutku endingnya tragis sih, karena semua orang yang baik ke dia betul-betul Cuman hidupnya dia berakhir doang. mengenaskan. Iya, cuma dia doang yang Dan psikopat itu. bisa jaya tetap. Iya. Teman-temannya yang dia manfaatkan semuanya tragis sih menurut aku. Makanya aku nangis pas ada adegan sedihnya lah, pokoknya itu aku Iya. nangis. Kan katanya rencananya sih ada season 2-nya sih. Oh iya kah? Katanya. Tapi harusnya sih ya, kalau ada season 2 harusnya Ahjinnya udah ganti identitas, nggak Iya, mungkin pakai pasti identitas ya. itu Terus secara. yang kalau memang ada season 2, menurutku dia berarti punya teman baru dong. Soalnya Iya, temennya kan orang sudah lain lagi yang dia ada. manfaatkan. Iya. Karena kan dia sudah merosot karirnya, terus dia juga udah dituduh bunuh ini bunuh itu, nggak mungkin dia nggak ganti identitas, nggak sih? Oh iya, ini sedikit informasi, series ini tuh diangkat dari Iya, webtoon. Tapi Katanya- ada yang dirubah sih katanya gitu ya. Di webtoonnya beda, di ininya juga. Kalau di sini kan dia sisi romantisnya nggak terlalu diangkat ya, lebih ke sisi Psikologikalnya. balas dendam dan itunya kan aja. Thrillernya. Oh, kalau di webtoonnya katanya lebih romance. Ada romansnya, ada romansnya. Di sini kan nggak ada ya, hampir nggak ada. Iya, paling selipan-selipan dikit aja. Iya. Kayak romance, tapi romansnya karena Ahjin memanfaatkan temannya. Iya, itu aja Kayak sih, dipeluk gitu. si Jo tuh kan, dipeluk. Sisi ini keluargaan juga kan, dia ada Tapi effort betul itu. loh, aku itu dulu aku sempat sedih nih kalau misalnya Ahjin jadinya sama siapa namanya, Julsok. Nggak rela sih aku, soalnya Jo itu kayak lebih effort buat si Ahjin. Tapi ya udah, akhirnya malah tragis. Tidak sesuai harapanku ya, tidak sesuai ekspektasiku. Iya. Oke, itu tadi gambaran besar cerita Dear Ex ya kan. Kalau menurutmu kelebihan film ini apa? Kelebihannya Series ini kok film sih? thriller tapi santai ya, masih aman gitu loh, yang kayak bukan yang kayak Berdarah-darah walaupun ada banget ya. pembunuhannya karena ini kan tadi kan sosiopat itu kayak
apa smooth aja gitu untuk membalas dendamnya, smooth, baru kayak nggak enak aja sih dia untuk ditonton alurnya sambil ngapain gitu ya, nggak terlalu bikin tutup mata maksudnya gitu. Tapi tegang-tegangnya dapat sih menurut aku juga ya kan. Ya waktu adegan trailernya itu. Tapi tidak semuanya, maksudnya tidak sepanjang tidak semua karena kan lebih sih sebenarnya ini bahasa kehidupannya dia kan, perjalanan kehidupan dia yang ternyata menyedihkan gitu. Makanya melodrama juga. Kalau aku kelebihannya aktingnya sih, ini Kim Yo Jung yang pun bagus-bagus, sumpah aku kayaknya agak-agak naksir Kim Yo Jung di situ gara-gara aktingnya. Maksudnya aku langsung kayak pikir, ih bagus banget aktingnya orang ini. Padahal biasanya aku lihat Kim Yo Jung biasa aja, tapi setelah dia main di film itu ternyata baru nyadar, oh aktingnya orang ini bagus banget. Kayaknya dia aku baru nonton dramanya dia. Aku nonton dulu drama dia tapi versi dia masih kecil. Kayak dia jadi cameo doang. Aku nggak pernah nonton juga sih pas dia jadi pemeran utama. Baru ini juga aku nonton dia jadi pemeran utama. Dia cocok jadi orang jahat ya. Iya, kayaknya dia kayak cocok yang agak jahat tapi gitu. Yang sebenarnya serasian gitu. Dia jahat karena dipaksa keadaan. Trauma. Terus kekurangannya apa? Kalau aku kekurangannya dalam sih, soalnya aku suka banget filmnya. Kekurangannya ya itu sih nggak terlalu mendalam. Ada yang masih kamu kepo tapi nggak dibahas. Harusnya sih di situ sayang banget untuk tidak dibahas gitu loh. Apa? Dia cerita yang dia ruang tersembunyinya si suaminya Ah Jin. Terus yang kayak pertemuannya dia sama si yang cowok itu kan langsung aja tiba-tiba cerita ini ya kan, kayak langsung ternyata dia sudah pernah sekongkol tapi baru diceritain kembali karena flashback yang kejadian itu yang rentenir dia kan udah ada dikasih tahu kan kalau yang sama yang cowoknya itu, yang satunya siapa? Oh Junso, dia itu ada kan ada masa kecilnya story dia pernah mama bapaknya nikah. Oh maksudmu Jo itu nggak ada cerita kan latar tiba-tiba belakangnya. dia langsung ada cerita yang waktu masalah baru dia muncul, ternyata dianya sudah pernah berteman. Kayaknya ada sedikit disenggol, cuma ini loh dia tuh bisa berteman karena si Ah Jin pergoki Jo lagi curi earphone. Iya, earphone. Terus dia datangin Jo kan, dia bilang aku butuh bantuanmu gitu karena aku butuh orang yang bisa kayak menjalankan menjalankan rencana kejahatan itu, jadi rentenir itu, dan aku rasa kamu orang yang cocok gitu. Iya, tapi sedikit doang gitu doang latar belakangnya. Padahal dia orang yang paling ininya dia. Padahal dia termasuk main karakter ya menurutku. Karena dia ada terus tuh dari episode awal sampai episode akhir ada terus Jo. Jadi termasuk main karakternya 3 orang. Ah Jin, Jo sama dan karakter yang paling kusuka yang cowoknya itu sih terlalu mungkin memang yang mana cowok yang mana Jo atau Jun dia Junsok. Oh Junsok yang saudara tirinya. Iya, saudara tirinya. Dia kan terlalu soft spoken, terlalu lambat, terlalu menurutku kurang menantang aja sih. Sebenarnya bagusnya kalau dia juga ada, aku tuh nungguin dia sisi-sisinya dia di belakang layar yang dia ternyata tuh punya rencana bagus, strategi bagus, ternyata sampai akhir juga nggak ada, begitu aja. Ternyata dia kayak banyak takutnya ya cuman sebagai remnya diisi Ah Jin aja. Ternyata iya gitu. Makanya Ah Jin ada ngomong kan, dia bilang kalau aku sama kamu terus kamu hanya akan jadi sandungan buat aku ya kan, karena cowok itu terlalu baik hati ya itu guys. Kamu rating akhir kalau di IMDb 7,9, kalau versi Nurda berapa? 7,5. Kalau versi aku 8. Beda dikit aja sama 7,9 tadi. 8. Itu guys, itu dia review Dear X dari kami. Recommended sih untuk recommended karena juga nggak terlalu berat panjang ceritanya, nggak terlalu berat, panjang juga nggak sih, berapa episode? 12 episode aja. Sekarang karena main drakor sekarang 12 episode rata-rata. Dan juga diangkat dari webtoon. Kalau misalnya nggak mau baca webtoon ya nonton filmnya video seriesnya kan lebih pendek ya. Terus kalau misalnya kepo ini ada season 2-nya kan bisa lihat webtoonnya dulu gak sih harusnya? Iya, bisa tercerita ya, walaupun mungkin pasti versi ada bedanya kan, kayak yang ini aja sudah nggak ada bedanya. Banyak di cut yang diubah juga ceritanya, yang dia sebenarnya nikah tapi nggak nikah di pernikahan sama itu ya si sepupu saudara tiri.
Saudara tirinya, oh kalau di webtoonnya dia nikah. Ya, katanya nikah. Oh Dan alah. punya anak. Berarti webtoonnya sangat ini ya, romans sekali ya berarti. Iya. Kalau dia sampai apa ya nikah mungkin mereka. karena kan Dindi dibuat versi film dan versinya cepat kan. Nah, Kalau jadi webtoon harus kan lebih menantang lumayan. juga kali. Ya jadinya mungkin dan dia mungkin juga ngambil pengen nampilin sisi ceritanya tuh bukan sisi kesananya, Di sisi mungkin romansnya, sisi tapi kayak lebih gitu, ke kesengsaraan hidupnya Ajin. ya. Sebenarnya ini kan Sama kesannya sosiopatnya. ini kan dapat dari berawal dari kisah kecilnya Karena nggak ada orang yang dewasa sayang, yang ini yang nolongin yang dia bijak untuk untuk anu dia untuk nolongin ya dia. dia akhirnya juga apa kan hancur Akhirnya dia juga. tenggelam Ya. sudah dengan sisi sosiopatnya, nggak ada yang bisa perbaiki sudah karena dari kecil nggak ada yang nolongin. Ya semoga di season 2 kalau memang ada dianya Tobat. tobat. Ajinnya Tapi tobat. bukan direct lagi pasti berarti kan. Iya sih, Kalau karena dia tobat. kan keseruannya di situ ya. Iya. Oke, itu guys review kami tentang Dear Ex. Ya. Kalau Semoga kalian gak ketemu orang sosial. Di dunia nyata itu cuma seru kalau di film, kalau di Iya. series, kalau di dunia nyata serem sih. Aku nggak mau Serem. ya, nggak mau punya teman kayak Ajin. Nanti kita dimanfaatkan demi kepentingannya dia. Kalau suka jangan lupa like, terus Komentar, dan share. subscribe juga. Subscribe, ya. Sampai jumpa di next video Nurda yang betul.